Kesalahan dalam sholat yang sering tidak disadari. Bagian 2. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Afwan Ki, antum nggak nambah satu rakaat? Oh, emangnya kenapa, Ki? Bukannya antum tadi masbuk? Tapi kan ana datangnya bersamaan dengan imam pas di ruku. Apakah itu dihitung satu rakaat? Kalau gitu kita coba bertanya sama akhir Ki. Oh, boleh. Afwan Ki, mau bertanya. Tadi Akhi Fadil masbuk, dia dapat ruku. Apakah itu terhitung satu rakaat atau dia harus menambah? Insya Allah mendapatkan satu rakaat karena dia mendapati ruku bersama imam. Hadisnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ji'tum ila sholati wa nahnu sujudun fasjudu wa la ta'udduha syai'an wa man adraka raka'a faqad adraka shalah." Jika kalian mendapati imam sujud, maka sujudlah, dan barang siapa yang mendapatkan ruku, maka dia mendapatkan sholat. Jangan menguap saat sedang sholat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, menguap itu gangguan dari syaitan. Apabila salah seorang di antara kalian menguap, hendaklah ia menahan sekuatnya. Cara menahan menguap adalah menahan sekuatnya dengan menutup mulut dan merapatkan kedua bibir. Hadisnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian menguap dalam salat, hendaklah ia tahan semampunya, karena setan ketika itu sedang masuk. Dalam riwayat lainnya disebutkan, hendaklah ia tahan dengan tangannya. Hadis riwayat Muslim. Menurut Syekh Abdullah Al-Fauzan dalam Syarah Bulughul Maram, yang digunakan untuk menahan menguap adalah tangan kiri, karena perkara ini termasuk perkara yang tidak disukai. Sakit perut saat sedang sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Antum tadi kemana? Buru-buru sekali, habis salam langsung keluar. Afwan Sob, tadi perutku sakit sekali, mau buang air. Harusnya tadi dibatalin, jangan ditahan. Oh iya kak, Ana baru tahu. Ya udah, kita tanya Ustadz Ibnu aja, mumpung ada Ustadz Ibnu di sini. Afwan Ustadz, tadi saya nahan buang air pas sholat, itu gimana hukum sholatnya Ustadz? Sah apa enggak ya? Ya, jadi disebutkan di dalam hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la sholata li hadratit ta'am wa la huwa yudafi'ul akhbathan. Tidak ada sholat ketika makanan telah dihidangkan, dan juga bagi mereka yang menahan dua hadas, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Jadi gimana Ustadz, sholat saya sah apa tidak ya Ustadz? Menurut jumhur ulama dan juga pendapat dari Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, sholatnya sah, akan tetapi dihukumi makruh. Jadi tidak perlu diulang. Kan tetapi di lain waktu, ketika sedang menahan dua hadas, sebaiknya dituntaskan terlebih dahulu. Syukuran Ustadz atas penjelasannya. Jazakallahu khair. Jazakallahu khair. Assalamualaikum Hukum membuka telapak tangan saat salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Pik, kenapa tadi pas salam membuka tangan? Bukan yang kanan ini untuk membuka rezeki dan yang kiri ini untuk menolak bala? Ada dalilnya gitu, Pik? Nggak tahu sih. Atau kita coba tanya imam dulu? Oh iya. Betulkah ada dalilnya mengenai salam yang membuka tangan? Kejadian ini pernah dikisahkan oleh sahabat Jabir bin Sumarah ketika kami sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sambil memberi isyarat kedua tangannya samping kanan dan kiri masing-masing. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, mengapa kalian mengangkat tangan kalian seperti keledai yang suka berlari? Kalian cukup meletakkan tangan kalian di paha
sambil menoleh ke saudaranya di samping kanan dan kiri. Oh, jadi nggak boleh membuka tangan setelah salam. Iya, nggak boleh karena ada larangan dari Rasulullah SAW, membuka tangan seperti ini terlarang. Jangan menoleh dan memandang ke atas saat sholat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang menoleh dalam salat. Beliau bersabda, ia adalah kolekan yang dilakukan setan pada salat seorang hamba. Hadis riwayat Bukhari. Begitu juga dengan memandang ke atas saat sholat. Hadis dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah orang-orang yang memandang ke atas ke langit-langit saat salat berhenti, atau pandangan itu tidak kembali kepada mereka. Hadis riwayat Muslim. Dalam fatwa Lajnah Daimah juga dinyatakan menoleh hukumnya makruh ketika sholat dan mengurangi pahala sholat. Hanya saja orang yang menoleh ketika sholat tidak wajib mengulangi sholatnya, karena terdapat hadis sahih lainnya yang menunjukkan bolehnya menoleh ketika sholat jika ada kebutuhan. Dari sini disimpulkan bahwa menoleh tidak membatalkan sholat. Saat sholat, jangan biarkan lengan baju dan celana terlipat. Apabila seseorang melipat bajunya karena sholat, maka itu masuk dalam larangan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang, tidak melipat pakaian dan rambut. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah memberi judul hadits ini dengan bab la yakufuk saubahu fis salar. Artinya tidak boleh seseorang menahan pakaiannya di dalam salat.